Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di awal hari ini dalam keadaan dan pilihan-pilihan terbaik kita, mengawali setiap hari dengan aktivitas terbaik yang tak ada aktivitas lain yang lebih baik daripada yang baru saja kita tunaikan, melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat beriring salam kita doakan semoga Allah sampaikan kepada sosok manusia mulia, manusia terpuji yang pada hari-hari ini sejumlah umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati hari kelahiran beliau sebagai wujud kecintaan kepada beliau dan sebagai pelecut dan pemotivasi untuk bisa menjejaki kehidupan beliau, meniru tingkah dan pola beliau, meniru kemuliaan, perilaku, kesantunan beliau, dan sedapat mungkin juga berharap agar bisa bersama beliau kelak di hari akhirat nanti. Itulah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegaskan juga dalam sebuah pernyataan ayat Al-Qur'an, sering diulang-ulang oleh para Bilal dan muazzin atau juga oleh para khatib di setiap hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahai orang-orang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada beliau. Allah dan malaikat bersalawat, diberikan tafsiran diantaranya adalah mengucurkan cinta dan kasih sayangnya. Salawat di sini bermakna rahmat. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Nah, di sini salawat di sini sudah bergeser sedikit maknanya menjadi doa dan harapan-harapan. Makanya digabung dengan taslima, wasallimu taslima. Tak hanya bersalawat, perintah kepada umat Islam, kepada kita, bukan hanya bersalawat tetapi juga bersalawat dan bersalam. Salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan bersalam adalah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ujungnya. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagi yang tidak terbiasa membaca sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi ada salli, salawat, ada salim. Terkait makna atau penjelasan-penjelasan tentang salim, ini bisa juga kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sangat sering kita baca seperti Jalalain, Ibnu Katsir. Salam itu ada dua. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah tekad. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, itu bermakna kita mendoakan semoga saudara kita itu selamat, sejahtera, terlindung dari berbagai bahaya. Yang kedua,
adalah tekad. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, ada tekad, ada keinginan, ada harapan-harapan agar saudara kita itu selamat, terlindungi, dan juga karenanya kita berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang tak benar, hal-hal yang bisa mengurangi keterlindungan dan keselamatan saudara kita itu. Dalam berpidato itu sejak masa Rasulullah diawali dengan ucapan ini. Ini sebuah ucapan yang paling menarik dari semua, yang paling menarik bagi semua umat manusia, yang tak ditemukan dari ajaran, paham, budaya dan peradaban manapun. Mengawali pidato, mengawali ucapan di hadapan orang ramai dengan ucapan salam. Nggak ada dalam agama lain. Kalaupun ada belakangan, salam sejahtera untuk kita semua atau salam Pancasila, itu belakangan dibuat-buat, nggak ada referensi yang akurat, nggak ada sumber yang benar-benar dapat dirujuk. Hanya ada dalam Islam. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ketika seseorang hendak bertutur di hadapan orang ramai, ia awali dulu dengan mendoakan agar semua yang hadir, yang menyimak, yang mendengar tuturannya nanti supaya terlindungi selama mendengar dan juga nanti sampai setelah mendengar supaya terlindungi jiwa dan raganya. Yang raga nampak, maksudnya terlindung badan itu nampak kan, tapi terlindung jiwa, terlindung hati itu belum tentu nampak. Ini juga sebagai alarm, sebagai pengingat kepada yang hendak berpidato, jangan sampai pidatonya itu bisa menimbulkan sakit hati orang. Jangan sampai menimbulkan kekecewaan, kesedihan, kepiluan. Bukan bermakna bahwa yang kita ceritakan harus yang manis-manis, yang indah-indah, daple melisan bahasa Aceh. Bukan hanya itu maksudnya. Maksudnya adalah boleh membicarakan hal-hal yang menakutkan, tetapi yang menakutkan itu adalah sesuatu yang benar, yang nyata. Bukan untuk nakut-nakuti. Boleh keras, boleh berisikan ancaman, bahkan cercaan, tetapi bukan untuk mencerca para pendengarnya, mencerca orang-orang yang sedang menyimak narasi atau pidatonya. Mencerca apa? Mencerca kejahatan, agar kita semua mencerca, mencela kejahatan itu supaya kita tidak menyukai, supaya kita berjarak dengan keburukan dan kejahatan tersebut. Inilah sekali lagi hari-hari ini umat Islam sedunia memperingati hari kelahiran beliau dengan tentu saja berbagai cara. Yang cara-cara itu semuanya bagian dari bagian dari kreasi manusia. Semampu manusia melakukannya. Kalau kita di Aceh ini umumnya kauri, kita kenduri yang penting, Pak. Di tempat lain mungkin nggak ada kanduri, nggak boleh kita bilang, oh anak kuat sagai Islam ini, anak kauri maulid, nggak boleh begitu. Anak galak sagai, anak kasih sagai ke Rasulullah, anak buat kanduri, nggak boleh begitu. Karena wujud kecintaan orang terhadap orang lain itu memang berbeda-beda. Ada dengan kanduri, ada dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu apa? Mungkin salawatnya diperbanyak, sirahnya dibacakan, barzanji yang berisikan puji-pujian dilafal-lafal ulang, anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta badrun, dan seterusnya. Itu kan barzanji untuk menceritakan kemuliaan sifat-sifat beliau agar didengar dan disimak bersama, agar muncul keinginan untuk meniru kemuliaan dan kesantunan beliau. Nah, yang terjadi di mungkin viral dan sebahagian besar kita sudah membacanya, ada orang yang sepanjang hari, sepanjang tahun memang mencoba mencela, mengejek, memaki, mencaci kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada 1-2 orang yang melakukan itu, biasanya orang-orang kafir atau sekurang-kurangnya orang-orang munafik.
Lalu bagaimana kita sikap umat Islam? Ya kita wajib untuk membantah celaan itu, cercaan tersebut. Karena yang dicerca itu nggak benar. Itu kebohongan. Seperti Charlie Hebdo misalnya. Dia membuat karikatur yang jelek-jelek tentang Nabi Muhammad. Dibuatnya berbadan kurus, berperut buncit umpamanya. Memegang pedang, memegang tangan perempuan dan sebagainya. Itu kan nggak benar, itu pemutarbalikan fakta. Sebenarnya bukan hanya umat Islam yang harus mengecam yang seperti itu. Seluruh umat manusia selagi nalarnya masih waras mesti mengecam yang demikian. Karena itu memutarbalikkan fakta itu nggak benar. Karena sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu ditutur, ceritakan, dinarasikan terus menerus. Bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh umat lain yang sempat berjumpa dengan beliau. Ira Lapidus itu mana mungkin dia mau menceritakan sisi baik-baik saja dari Rasulullah SAW. Dia nggak beriman kepada Rasulullah. Dia tentu menerima dari guru-gurunya orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi hidup di Madinah dulu. Tapi dia tetap menulis netral, sekurang-kurangnya netral. Isinya nggak ada yang seperti dilukiskan dalam karikatur Charlie Hebdo itu. Begitu pula dengan Michael Hart misalnya. Nggak mungkin dia akan memuji-muji. Seandainya dia hendak memuji-muji, dia akan memeluk agama Islam. Tapi sampai dia mati, dia tidak memeluk agama Islam. Apa artinya? Artinya dia terima dari guru-gurunya, dari orang-orang tuanya, dari sumber-sumber yang layak dia percaya tentang Nabi Muhammad. Lalu dia tulis 100 tokoh besar dunia. Yang paling berpengaruh ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Roger Groody sebelum Islam sudah menulis tentang Nabi Muhammad. Dan banyak lagi orang-orang non-Muslim lainnya. Makanya sekali lagi, membela Nabi Muhammad sebenarnya adalah membela kebenaran. Dari berbagai pemutarbalikan fakta, dari berbagai cerita-cerita bohong tentang beliau. Nggak bisa kita berpedoman seperti si Abu Janda itu bilang, nggak apa-apa Nabi Muhammad diejek, beliau kan nggak marah kalau diejek. Ya beliau memang nggak marah kalau yang diejek adalah diri beliau. Tetapi di saat sekarang ini kalau ada ejekan terhadap beliau, lalu umat Islam tidak meluruskan ejekan tersebut, itu sama dengan kita ikut-ikutan di dalam kebohongan, di dalam kebodohan, di dalam kedunguan. Si Abu Janda ini mengira orang-orang di Indonesia ini dungu semua kayak dia, kan? Jadi Denny Siregar gitu juga. Dan beberapa buzzer-buzzer lain di negeri ini banyak yang kelewat goblok gitu ya. Buzzer itu apa, Pak? Nah, ini lanjutan dari Masjid Raya sebenarnya sedikit. Buzzer itu orang yang meneriakkan, orang yang menggaungkan sebuah berita. Jadi misalnya ada kejadian ini, lalu dia menyampaikan kepada orang lain, meneriak-neriakkan, menggaung-gaungkan kepada banyak orang. Yang baik dia ceritakan, yang buruk dia ceritakan. Itu awalnya arti buzzer begitu. Misalnya ada orang terjatuh dari sepeda motor, naurut, ada orang jatuh, ada orang jatuh, ada orang. Itu arti buzzer awalnya. Itu udah lama, sejak zaman kuno dulu, zaman sebelum ada alat komunikasi, sebelum ada alat pengeras suara. Begitu ada sesuatu kejadian, dia bilang ke orang yang kira-kira bisa mendengar. Apa dia bilang? Dia teriak, ada orang terjatuh. Lalu yang ikut dengar teriak juga, ada orang terjatuh. Udah banyak-banyak terus. Akhirnya seluruh orang tahu bahwa ada orang terjatuh. Cuma harus jelas jatuhnya di mana, namanya siapa, kan begitu. Kalau enggak nanti orang bingung nih siapa yang jatuh gitu kan. Awalnya arti buzzer seperti itu. Lalu belakangan buzzer itu dipakai untuk kepentingan orang-orang tertentu. Saya nggak tahu siapa yang pertama sekali memanfaatkan buzzer ini, tetapi nampak terlihat bahwa ada orang yang memang berkepentingan
ketika dia melakukan sesuatu, dia suruh rekam, dia bayar orang untuk memotretnya supaya mempublikasi, memasukkan ke koran, memasukkan ke tabloid-tabloid. Kalaupun koran-koran yang koran besar biasanya nggak mau memasukkan itu, dia bikin koran kecil lagi. Bila perlu terbit selama masa kampanye aja, setelah itu tutup lagi gitu kan. Pedang NGO sehat, NGO selama masa kampanye. Sewa sekretariat juga, sewa sekretariat sebentar, begitu. Dibayar dia. Kalau nggak mau kerja dia. Dibuatnya NGO Akam, ada kerja, ada makan, gitu kan. Jadi begitu. Cukong-cukong orang-orang kaya yang berkepentingan dengan pencitraan itu sanggup memberikan bayaran. Di era sekarang karena medsos ini sangat mewabah, sangat tersebar, maka mereka memanfaatkan medsos, nggak lagi koran, nggak lagi majalah, rumit sekali majalah itu, lalu melalui medsos, bikin Instagram, bikin Twitter, bikin itu kadang-kadang lupa dia si buzzer ini. Satu orang buzzer itu mungkin dia memiliki 50 hingga 100 akun dengan nama yang sangat beragam. Pasukan bawah tanah bikin nama, si pencari cinta, macam-macam lah dia bikin nama. Sesekali dia lupa di Twitter nama dia lain, di Facebook lain, ada beberapa nama. Ketika dia mengupload sesuatu, dia saat hendak menyebutkan dirinya, dia sebutkan dirinya bersama saya si penyebar cinta. Padahal judul akun dia di Facebook itu pasukan bawah tanah. Tuoi. Begitu lupa terbaca oleh saya. Tinyo lago. Kemudian dihapus lagi. Ada kira-kira beberapa 5 menit dah dihapus. Cuma habis waktu kita untuk mencari-cari siapa yang benar, siapa yang salah. Hansip wate dia. Tapi buzzer itu betul-betul fakta. Betul-betul nyata. Betul-betul ada yang mereka memang bergerak untuk membela orang tertentu dan mencela orang lain. Yang dicela siapa? Yang pertama yang nggak mau bayar, gitu kan. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada informasi-informasi yang disebarkan oleh buzzer. Misalnya ada yang membantah, atau orang-orang yang katakanlah agak dekat dengan agama, sementara kepentingan cukong supaya orang-orang tidak begitu dekat dengan agama. Itu dicela, dicerca dengan berbagai cara. Umumnya memang di kota-kota besar, belah di laut. Tapi jangan dikira di sini nggak ada. Ada, bukan di sini maksudnya dalam masjid, bukan. Di Aceh itu ada. Ada 2 orang itu sudah taubat, sudah insaf. Semoga betul-betul insaf, mendapat hidayah. Insafnya tapi insaf terpaksa, Pak. Ketahuan sama saya. Karena saya cari-cari terus, saya lacak-lacak terus beberapa hari, beberapa kali. Kenapalah dia terus-menerus mencela ulama, mencela ini. Dan apa kepentingan dia? Bermula dari grup WA, kemudian saya cari dia ternyata ada di Facebook, cari terus di Twitter juga ada. Rupanya dia dapat beli mobil, dapat entah apa-apa, dapat berpoya-poya, duduk di kedai macam-macam. Dia kadang-kadang bayar-bayar orang. Itulah dari bayaran-bayaran itu. Jadi indikatornya mudah sebenarnya kalau mau kita cermati. Misalnya kan, ketika apa yang disuarakan oleh masyarakat, penolakan masyarakat, nanti dia membela di situ satu. Misalnya gini, ketika ini untuk kita aja, ketika warga sebuah kampung misalnya menolak kehadiran WNA di saat awal-awal lockdown dulu dengan alasan ya macam-macam lah, nanti COVID macam-macam, penolakan besar-besaran warga. Nah yang Meparang itu di Nagan kemarin tuh, nanti ada muncul satu orang, dia membuat pembelaan terhadap itu. Ini ada apa-apanya ini. Tapi jangan dikira semua buzzer, belum tentu itu baru tanda.
Warga Nagan marah karena Cina diturunkan rame-rame ke sana. Udah marah warga Nagan, diusir. Lalu kemudian nanti ada satu orang, ada dua orang melakukan pembelaan. Setelah pembelaan itu kita tandain dia. Besok lusa bagaimana? Ada misalnya orang, misal dalam konteks yang lebih luas, Anies Baswedan misalnya, yang disebut-sebut sebagai orang Muslim yang taat, memimpin Jakarta, lalu membuat kebijakan-kebijakan. Dia mentertawakan kebijakan-kebijakan itu. Lalu dia gunakan istilah-istilah, Wan Abud sudah mulai, pulangkan saja itu ke negerinya lagi, macam-macam. Kalau sudah mencela-cela itu, kita lacak lagi terus, kita lacak. Apa kehidupan kesehariannya? Datang jak masjid. Datang dia ke masjid. Saya cari rupanya datang dia ke masjid. Waktu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada orang Jumat. Nah, kade wak ujung ini. Tadi entah di mana dia. Karena udah saya lacak berbagai cara. Saya tanya kepada orang-orang di mana dia tinggal. Begitu pengurus masjid di daerah itu, Ustaz, tim pasal khutbah 3 kampung kamu, 4 kampung don't time. Padahal udah terisi itu Pak, udah terisi jadwal tempat lain. Saya minta maaf kepada pengurus masjid yang lain. Nyo kaoi nazar sekarang. Ini mohon maaf ini. Ini betul-betul kaoi 3 bak masjid je. Hentang kenong ka dari jamun kon. Jadi bak masjid danyo kan cikati uro lo gitu dah. Tiap hari. Lagi pula masjid kita ini bukan hanya khutbah Jumat, masyarakat menerima ilmu dari para ulama. Ada kajian subuh, ada kajian maghrib, lagi masjid danyo. Jadi nanti sesekali kalau saya nggak datang ke masjid ini, mohon dimaafkan gitu. Sedang melacak bagaimana keadaan busurnya. Masjid-masjid yang seperti itu, ya perlu juga kita kadang-kadang untuk mengetahui, menyimak bagaimana keadaan masyarakatnya. Azan Jumat berkumandang itu baru beberapa saf, lalu nanti kalau sudah barakallahu li wa lakum mulai masuk satu-satu. Yang tak ada bukan berarti yang datang itu buzur semua, bukan. Kita cari yang target kita tadi, lalu ketahuan. Udah ketahuan, barulah kita ini terus. Ujung-ujungnya terkejut dia. Udah terkejut, minta maaf. Saya bilang, yang bisa memaafkan kamu hanya Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang bisa memaafkan. Bukan karena terlalu berat dosa, karena yang engkau lakukan itu menyinggung Allah, apa namanya? Menciptakan ghadab Allah, menciptakan murka Allah. Karena mencela orang-orang beriman lainnya, mencela para ulama, mencela para habib, mencela kebijakan-kebijakan, mencela kebajikan-kebajikan, dan seterusnya. Jadi hanya taubat yang bisa. Itu. Yang satu marah, bermusuhan dengan saya, mengancam saya. Ya udah, kapok juga deh, saya bilang. Saya kan udah 2 kali jatah mati. Jatah mati sekali waktu konflik, Pak. Jatah mati kedua waktu tsunami, kan gitu kan. Tapi selamat alhamdulillah. Mungkin ini ada jatah ketiga dari kamu. Udah silakan, kamu bunuh aja. Cakap ci umah berat 3 mul, mungkin ada juga. Tapi masalahnya begini, saya bilang. Kalau kau memukul saya belum tentu kamu yang menang, saya bilang. Memang kita hanya berdua di sini. Itu Jalut itu besar sekali, saya bilang, badannya itu. Kekuasaannya besar. Nabi Daud itu anak-anak. Tetapi sejarah menuliskan dan dalam Al-Quran diabadikan. Wa qatala Daud Jaluta. Daud yang membunuh Jalut itu. Bikin pura, saya mentengah sedikit gede gitu kan. Bikin pura. Akhirnya mikir-mikir juga dia lagi. Karena biasanya buzzer itu punya jaringan yang sangat kuat dia dengan teman-temannya yang lain kan. Takut dia nanti terbongkar banyak hal kaku. 3 mau tidur kaku tak perlu juga lain. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kembali kepada pembahasan kita awal tadi bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW dan kita para pencinta kebenaran, para pembela kebenaran tentu berkewajiban
untuk membela yang benar-benar, bukan hanya yang tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga yang tertuju kepada semua. Ketika ada orang menceritakan yang tak benar tentang Nabi Isa, kita wajib meluruskan itu walaupun nanti dia nggak percaya. Saya pernah sampaikan di sini ketika menjadi anggota FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, bertemu dengan beberapa pemuka agama lain. Sebagian di antaranya keliru persepsi mereka tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Saya coba luruskan, tapi apa dia potong? Maaf Tengku, ini urusan keyakinan kami. Oh ya, silakan. Tetapi saya bilang, kitab suci kalian kan 4 versi yang beredar sekarang, saya bilang. Itulah ini masalah keyakinan Tengku. Ah ya udah, silakan kalau masalah keyakinan. Tapi seandainya dia buka ruang untuk, dan ada yang bersedia berdiskusi. Pernah sekali dulu waktu masih ada almarhum Haji Ghazali Muhammad Syam, dalam ruang beliau, beliau pun berikan keluar, lanjutkan, nyampahan kata beliau, lanjutkan, saya lanjutkan. Bukan hanya pendeta agama Kristen, itu ada beberapa pemuka agama lain. Saya bilang bahwa ada Lukas, ada Markus, ada Yohanes kan. Jadi itu kan beda-beda isi kitab suci ketika menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Saya kaitkan dengan surah Maryam. Bagaimana detik-detik proses menjelang kelahiran Nabi Isa. Nah, ini mana yang benar nih? Ada Al-Quran 1, Injil ada, atau Bible ada 4 versi, ada Al-Quran versi kelima. Ini mana yang bisa kita pegang? Apa katanya? Ini masalah keyakinan Tengku. Ah ya udah, kalau memang masalah keyakinan. Saya ingin sampaikan kepada dia bahwa Yesus itu, karena saya pakai bahasa dia, Nabi Isa itu adalah seorang manusia baik, manusia pilihan Tuhan. Nggak saya bilang Allah depan dia. Manusia pilihan Tuhan. Dan manusia yang dihormati, dihargai, disanjung dan dipuja oleh umat manusia. Maka mari kita ceritakan cerita yang benar tentang beliau. Jangan ditambah, kalaupun dikurangi, ya, jangan sengaja dikurangi. Kalau kita nggak tahu, kita abaikan di situ tentang Nabi Isa. Ternyata mereka keberatan. Begitu pula dengan yang lain-lain. Makanya ide-ide dan gagasan-gagasan karena Nabi Muhammad dicela, ayo kita cela Nabi Isa sebagai Nabi. Jangan, itu nggak boleh dan itu nggak benar. Itu sama dengan ikap dan yang oleh asih, bodoh dia tak kap asih gitu kan. Kapungo ji kata orang Aceh, jangan, kalau udah gila dia, jangan kita yang ikut-ikutan gila. Jadi kewajiban kita membela kebenaran. Itulah jihad, Pak. Jihad di zaman modern ini mungkin tak sama lagi atau tak persis seperti jihad di zaman Rasulullah. Musuh di zaman Rasulullah begitu nyata, dan orang-orang munafik yang hidup di tengah-tengah Rasulullah itu juga tidak dibunuh oleh Rasulullah. Untuk apa tidak dibunuh? Untuk menunjukkan betapa pernyataan pengakuan itu dihargai di dalam Islam, walaupun dia menyatakan pengakuan-pengakuan yang tidak sesungguhnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh penting, tokoh munafik penting di Madinah, yang awalnya digadang-gadang oleh warga Madinah untuk diangkat menjadi pemimpin negara Madinah kalau mampu mendamaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu 2 suku terbesar di Madinah yang sering berperang, yang sering bertikai. Dan dia memang memiliki kepiawaian di dalam berpolitik. Bube 2 jab direkap 2 muka. Ketika bertemu Aus dia berpura-pura bersama Aus, ketika bertemu Khazraj dia berpura-pura bersama Khazraj. Dua-duanya manis dia tampil. Dilihat oleh masyarakat yang sedikit agak netral, oh ini bisa masuk ke dua-duanya. Dia cocok, kita pilih menjadi pemimpin untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai ini. Sedang digadang-gadang apa? Sedang dipikir-pikir, sedang disosialisasikan, dikampanyekan, kita akan memilih Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi kepala negara Madinah. Tiba-tiba Rasulullah membuat keputusan berdasarkan wahyu Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, beberapa orang penting dari Madinah itu sudah pergi ke Mekah lebih dahulu untuk menyatakan kesetiaan.
untuk berbaiat namanya. Termasuklah Abu Dzar Al-Ghifari dan beberapa tokoh lain. Jadi mereka begitu Rasulullah datang ke Madinah, mereka sambut dan mereka juga mengkampanyekan ini yang cocok untuk menjadi pemimpin negara Madinah, dan secara serta-merta diterima oleh banyak pihak dalam waktu yang sangat singkat. Secara de facto itu artinya tanpa surat, tanpa pernyataan, semua yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kebajikan-kebajikan negara Madinah dipatuhi dan dihargai oleh seluruh warga kota. Abdullah bin Ubay bin Salul itu lagi mi keung kayak kucing kepedasan bah. Hana mohoi tajuk kenokeun dak gedehkeun. Rap mentume jabatan tinggi udah nggak jadi. Lalu berpura-pura juga masuk Islam. Nah, istilah berpura-pura ini istilah yang ditulis oleh para ulama. Makanya ada yang memberitahukan kepada Rasulullah, Umar bin Khattab itu pernah mengeluarkan pedang dari sarungnya. Rasulullah, biar urusan saya kalau manusia yang satu itu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Selagi dia mengaku sebagai orang Islam, jangan kita bunuh. Di negeri ini juga ada yang begitu. Kadang-kadang sorbannya lebih panjang, lebih besar, beno sorban kan. Kadang-kadang janggut. Nah, macam-macam lah cara. Kadang-kadang kefasihannya bertutur, belajar membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, lalu masuk ke tengah-tengah masyarakat Islam. Dia mengaku sebagai orang Islam, padahal di dalamnya untuk mengadu domba, menghancurkan sistem-sistem yang ada di tengah umat Islam. Nah, ini wajib kita luruskan. Ini jihad di masa kita sekarang ini. Nggak bisa, kita nggak mampu meluruskan dia karena terlalu kuat posisinya, terlalu kuat fisiknya. Maka kita sampaikan pencerdasan masyarakat, sampaikan kebenaran kepada masyarakat untuk tidak menerima kebenaran, untuk tidak menerima info yang dia sampaikan. Jadi suasana-suasana seperti ini umat Islam wajib itu untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh para buzzer, Denny Siregar, Abu Janda, atau beberapa nama-nama pegiat media sosial lainnya. Wajib kita counter. Kalaupun nggak kita counter, wajib kita sampaikan info yang akurat, yang benar kepada masyarakat Islam lainnya. Karena generasi milenial, Pak, generasi sekarang ini itu juga mereka banyak mengkonsumsi informasi yang diterima di medsos, di Instagram. Itu banyak mereka terima informasi. Beberapa anak muda di Banda Aceh beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, ada pengkaderan-pengkaderan yang dilakukan oleh remaja-remaja masjid di bulan Ramadan. Itu bertanya, di antaranya pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa benar Ustadz Abdul Samad begini? Apa benar Habib Rizik begitu? Apa benar Ustadz Adi Hidayat begini? Apa benar Agim begitu? Jadi yang ditanya itu yang negatif-negatif tentang Ustadz Abdul Samad, tentang Adi Hidayat. Awalnya saya emosi ketika pertanyaan itu. Hai gampak kan tumean. Jairah gowakah. Dari mana dia dapat info itu? Tapi kalau kita marahi, dia akan semakin lari dari kita. Dia akan semakin dekat dengan para buzzer yang menyampaikan info-info tidak benar itu. Maka mesti kita counter, mesti kita sampaikan. Pasanglah saya Instagram, kalau lagi anu meet long kan. Pasanglah Telegram, masuk ke grup WA. Pasang Twitter lagi, biar terhubung dengan banyak orang supaya kita tahu dan supaya bisa kita counter sedikit-sedikit agar informasi menyebar. Jadi kembali kepada Maulid, kita wajib membela kebenaran dan kita wajib membela kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah terhubung segala ajaran yang dianut sekarang ini. Kalau misalnya sosok pribadi Rasulullah itu sudah bisa dicela dan dicerca, kalau sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh banyak orang, maka semua ajaran Islam itu akan dibuang, akan tidak lagi diamalkan, dan ini tentu akan membuat agama ini menjadi rusak. Sebenarnya bukan agama yang rusak, membuat umat akan merusak agama yang ada di dalam dirinya itu. Dia akan tinggalkan agama itu. Maaf, saya nggak berani menyebutkan nama dan memang tak bagus menyebutkan nama. Hanya gara-gara
seorang ulama itu menikah lagi, dia tinggalkan semua pelajaran yang pernah dia terima dari ulama tersebut. Lalu dia berkoar-koar di luar, ternyata musang berbulu domba, macam-macam lah istilahnya. Dia berkoar-koar, dan setelah berkoar-koar itu, dulu dia sudah mulai santun menggunakan jilbab, dia tinggalkan jilbab lagi. Kenapa saya tahu? Karena orang tersebut publik figur, tokoh masyarakat, presenter di televisi, kemudian juga artis lah. Dia datang ke Bandung, dia datang ke tempat pengajian ustadz ini, ulama ini. Lalu karena ulama ini, sekali lagi, karena ulama ini menikah lagi, dia marah kepada ulama ini. Bukan hanya marah kepada sang ulama, tapi juga marah kepada semua pelajaran yang pernah dia terima dari ulama ini. Bukan hanya itu, dia berkoar-koar, dan dia kembali pakai baju seksi pada hari Katuha. Coba bayangkan. Kenapa? Karena basisnya nggak kuat. Dia mengira agama itu sebatas yang dia yakini itu, yang dia pelajari itu. Dasar agamanya itu tidak kuat, tidak memahami dia apa posisi pernikahan satu, pernikahan kedua bagi seseorang itu. Dia nggak pahami sampai ke situ. Dia mengira ini nggak bisa dipercaya, ini begitu. Dia ukur dengan ukuran-ukuran pribadinya sendiri. Nah, ini contoh persoalan-persoalan yang terjadi di masa sekarang. Karena keterbatasan pengetahuannya, lalu dia membuat keputusan sendiri, dan dia merusak agamanya sendiri. Nggak mau lagi dia salat, karena yang mengajak dia salat dulu ya ulama ini. Nggak mau dia salat lagi. Padahal apa yang salah yang dilakukan oleh ulama ini? Salah menurut dia. Nggak ada yang salah menurut ajaran Islam di sini kan. Kalaupun ada kelemahan dan keterbatasan manusia, ya itulah keterbatasan manusia. Tetapi manusia ini manusia yang sudah mengajarkan kebenaran. Saya ambil contoh lain. Saya ada pelajaran dulu yang saya nggak bisa sedikit pun, Pak. Ketika saya di Padang dulu, di Padang Panjang, ada satu mata pelajaran sedikit pun saya nggak bisa. Bahasa Arab. Nggak bisa saya dulu bahasa Arab. Ada seorang guru yang ngajar bahasa Arab. Sampai sekarang beliau masih dikaruniai usia yang panjang, sudah 70 tahun lebih. Pernah beberapa kali ke Aceh. Masih kuat, masih cukup sehat, tinggal memang di Padang Panjang. Saya suka gaya beliau. Sebelum-sebelumnya belajar bahasa Arab dengan ustaz-ustaz, dengan buya-buya yang lain. Ada yang sudah agak tua dikit lah. Waktu beliau sedang nerangkan, saya udah ngantuk duluan. Di Padang Panjang kan dingin, Pak. Begitu mulai belajar bahasa Arab, saya udah ngantuk duluan. Begitu beliau masuk, 1 tahun saya di sana, saya masuk kelas 2. Beliau masuk, nggak pakai peci beliau, pakai kaos oblong. Gaya ngomongnya itu sangat gaul, bahasanya sangat menarik, main sapa-sapa lagi. Kita ini santri ini sedang begini duduk, datang beliau, kena pukul. Bukan pukul kuat-kuat, dicokehnya. Dia ngajak ngobrol dengan beliau bahasa Arab. Cara jalannya, lenggangnya, saya suka dengan gayanya. Saya ikutilah gayanya, cara gayanya begini, cara duduknya begini, makannya beliau begini, minumnya begini, saya ikuti semua. Begitu saya ikuti beliau, langsung bisa bahasa Arab. Bukan bisa maksudnya caranya juga, maksudnya terbuka. Oh begini rupanya bahasa Arab. Apa rahasianya itu? Kalau kata penulis kitab Ta'lim Ta'alim itu, mencintai guru. Ketika kita mencintai guru, menyukai guru, maka kita akan mudah memahami, menangkap, bahkan menguasai apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, seandainya ada celaan kebencian kepada baginda Rasulullah SAW, itu sama dengan menghapus semua ajaran Islam yang ada dalam dada dia gitu. Kita bukan takut agama ini hancur, karena memang agama ini nggak hancur. Yang kita takutkan adalah banyak umat Islam nanti akan hancur agamanya, lalu mati dalam keadaan sia-sia, agamanya telah hilang melayang gara-gara kebencian kepada Rasulullah SAW terjadi pada dirinya akibat ulah orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang memutarbalikkan fakta ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, hari-hari ini kita memperingati Maulid. Yang nak kenduri kita tetap melanjutkan kenduri-kenduri kita. Yang tidak berkenduri ya kita membaca salawat sesering mungkin untuk beliau.
salawatnya bersambung dengan salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian selain itu kita berupaya memotivasi diri, menyemangati diri untuk menjejaki kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, perilaku beliau, ketaatan beliau kepada Allah, juga sapaan beliau kepada orang-orang, bagaimana beliau menyikapi berinteraksi dengan orang dengan lebih menonjolkan perilaku yang terpuji. Kita motivasi, kita semangati. Dan beliau juga seorang pekerja keras, seorang yang sangat bersemangat ketika bekerja, lebih-lebih lagi kerja untuk kepentingan masyarakat luas, tidak pernah berdiam berpangku tangan, tidak pernah menanti keajaiban. Ini juga sering saya ulang-ulang ketika menggali parit saat akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu Umar bin Khattab udah nggak sanggup lagi menaklukkan batu yang sangat keras. Setelah sebelumnya saya lupa namanya, juga nggak sanggup menghancurkan batu yang sangat keras. Lalu mengadu kepada Rasulullah. Mungkin mereka berharap ada keajaiban di situ. Rasulullah tidak berharap keajaiban. Beliau mengambil pemukul batu itu, lalu memukulkan terus menerus, semacam pacul memukul terus menerus sampai batu itu pun hancur. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini juga jangan pernah berharap keajaiban. Kalaupun ada dijual komik atau TV, kantong ajaib segala macam, baling-baling bambu, itu tanamkan keyakinan kepada anak, itu dongeng, itu nggak benar yang seperti itu. Jadi jangan berharap keajaiban, tetapi dahulukan upaya dan kerja serta kesungguhan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Ini tiga yang sangat menonjol pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalaupun kita seandainya kita dengan keterbatasan tertentu sehingga nggak sanggup merayakan, nggak sanggup menghadiri peringatan Maulid Nabi, tapi kita tanamkan tiga hal ini. Membaca salawat kan hampir nggak perlu modal sekarang ini. Kemudian meneladani beliau, dan yang ketiga adalah meneladani beliau dan menumbuhkan semangat dan motivasi untuk mencintai beliau dan seterusnya. Bapak Ibu berbahagia, insya Allah kita lanjutkan kajian tentang alam rahim, alam dunia dan seterusnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini karena memperingati Maulid Nabi, kita singgung sedikit mengenai kehidupan beliau dan mengenai apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan yang terakhir, kalau bisa tidak adalah pertikaian, konflik antara kita hanya gara-gara yang satu bilang Maulid bid'ah, yang lain bilang Maulid sunnah. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bagi yang berkeyakinan Maulid itu bid'ah, kakek tengah inan duk inan tabata gobek berapa kamu. Bagi yang yakin dengan Maulid, udah kita siapkan kenduri apa yang lain-lain. Tapi yang nggak mau siapkan kenduri tadi, salawat jangan sampai pula lupa gitu kepada Rasulullah. Begitu pula dengan yang tidak mau mengucapkan Sayyidina kepada Rasulullah, ya nggak apa-apa, biarkan aja dia nggak mau. Kita ucapkan saja yang bagi kita yang bersedia mengucapkannya, sehingga pertikaian dan perpecahan di tengah umat Islam betul-betul tidak akan terjadi hanya gara-gara hal-hal yang tidak utama, tidak pokok. Saya pikir demikian untuk kajian ini. Seandainya ada yang mau bertanya, menanggapi, ini memang sangat umum, saya persilahkan juga mungkin satu atau dua orang seandainya ada. Jika tidak ada, kita tutup pertemuan ini dengan berharap kepada Allah, semoga Allah melindungi jiwa dan raga kita, dan Allah mencatat ini sebagai bagian dari jihad kita, jihad fil ilmi, dan kemudian semoga semua aktivitas kita berada di dalam masjid ini dicatat sebagai i'tikaf dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.